suami istri tersangka pembunuhan berencana Brigadir Yosua Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati akhirnya bertemu dalam rekonstruksi. Momen kebersamaan Sambo dan Putri dalam pertemuan perdana keduanya disorot publik. Usai ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Yosua Ferdi Sambo dan sang istri Putri Chandrawati bertemu untuk pertama kalinya saat rekonstruksi di rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Setidaknya ada 3 kejadian momen kebersamaan Sambo dan Putri. Pertama, saat berada di dalam ruangan, Ferdi Sambo memeluk Putri dengan erat. Mereka beberapa kali tampak berbincang. Pelukan Ferdi Sambo dengan sang istri diduga bagian dari skenario adegan rekonstruksi. Berikutnya, momen kebersamaan Sambo dan Putri terlihat saat adegan Putri meninggalkan rumah dinas Duren 3 menuju rumah pribadi di Saguling setelah peristiwa penembakan Yosua. Terlihat Putri menggandeng tangan Ferdi Sambo dan bersandar di bahu suaminya saat hendak meninggalkan rumah dinas. Momen kebersamaan Ferdi Sambo dan istrinya juga kembali terlihat saat keduanya meninggalkan TKP rumah dinas Sambo di Duren 3. Putri memasangkan masker untuk suaminya. Setelah itu, Putri masuk ke dalam mobil bersama sejumlah tersangka lain. Yang menarik, ekspresi saat momen pertemuan pertama Sambo dan Putri terlihat bertolak belakang. Putri terlihat terus menunduk sementara Ferdi Sambo tampak tenang. Melihat pertemuan keduanya, ahli forensik emosi Handoko Gani menyebut ada perbedaan ekspresi yang kontras. Putri terlihat memiliki ciri-ciri tengah tertekan, sementara Ferdi Sambo tenang. Ya, kemungkinan pressure itu ada gitu ya. Kemudian kemungkinan takut salah juga ada gitu ya. Kemungkinan takut salah ada. Kemungkinan takut salah dalam pengertian mungkin kemungkinan takut malah memberatkan juga ada. Nah, jadi kan ini jadi menarik ini. Kenapa kok gestur tadi muncul gitu ya? Kenapa justru harus menghindar, tidak menunjukkan bagaimana seharusnya suami dan istri. Nah, ini yang tadi saya bilang nih kan, Bang Sambo dan Mbak Putri ini harus lebih mewujudkan apa yang sebetulnya menjadi alasan waktu itu gitu. Ya kalau misalnya ada pelecehan seksual misalnya. Nah, ini kan harusnya tidak ada masalah antara Mbak Putri dengan suaminya gitu ya, dengan Bang Sambo. Jadi harusnya tidak perlu sampai menunjukkan ekspresi-ekspresi yang seperti menghindar, kemudian tidak berani menatap, takut salah dan seterusnya gitu. Tetapi menunjukkan mungkin ekspresi yang sebagaimana seharusnya suami istri yang baru saja melakukan anniversary gitu ya. Hingga kini, Putri Chandrawati bersikukuh menjadi korban pelecehan seksual. Pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar Suparji Ahmad menyebut rekonstruksi tidak menggambarkan fakta dan tidak logis. Tidak ada adegan pelecehan serta tidak ada reka ulang perencanaan pembunuhan. Ya, belum ada kebenaran karena semuanya masih tidak logis gitu loh ya. Yang rekonstruksi ini juga tidak dianggap sebagai sebuah kebenaran mengingat tadi bagaimana pelecehan seksualnya tidak ada dan kemudian bagaimana merencanakan pembunuhannya juga tidak nampak di situ. Itu yang sangat mendasar gitu ya. Dan kemudian kalau kita juga menggunakan alur cerita yang berkembang selama ini pun juga tidak dianggap sebagai sebuah kebenaran karena juga tidak logis. Jadi ini saya kira apa yang terjadi dalam sebuah rekonstruksi ini justru menimbulkan sebuah produksi narasi baru yang kemudian menyisakan perbincangan baru yang akhirnya tidak menjawab sesuai dengan harapan kita. Harapan kita adalah melalui rekonstruksi ini adalah memastikan tentang fakta-fakta yang kemudian itu sekedar di sebuah reka ulang, tetapi justru apa yang terjadi kita saksikan bersama itu tidak sesuai dengan fakta yang logis, tidak sesuai dengan fakta yang rasional ya. Karena tadi itu katanya pelecehan seksual, tapi tidak ada adegan-adegan apapun di situ. Katanya pembunuhan berencana, tapi tidak kelihatan bagaimana merencanakan, bagaimana memberikan senjatanya, bagaimana menggunakannya. Padahal kan ini yang ditunggu oleh jaksa, bagaimana anatomi perkara ini menjadi jelas, cermat, dan lengkap. Sebelumnya Putri pernah menjenguk Ferdi Sambo yang ditahan di Makobrimob, namun tak dapat bertemu. Putri Chandrawati memiliki peran aktif dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua.
Putri diduga terlibat menyusun skenario pembunuhan hingga menjanjikan pemberian uang kepada Barada Eliezer, Bribka Riki, dan Kuat Ma'ruf. Tim Liputan, Kompas TV. Hari ini penyidik Bareskrim Polri kembali memeriksa istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati bersama sejumlah tersangka lainnya dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Dan untuk melihat bagaimana perkembangan terkini, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Alfa Nia Rizky yang saat ini berada di Gedung Bareskrim Mabes Polri. Alfa, apakah hingga saat ini Putri Chandrawati telah memenuhi panggilan penyidik dari Bareskrim Polri? Ya, Juno dan juga saudara, kalau berdasarkan keterangan dari kuasa hukum Putri Chandrawati, Arman Hanis yang sudah tiba sejak 1 jam yang lalu, ini menyebutkan bahwa kliennya Putri Chandrawati atau istri dari Ferdi Sambo ini sudah memenuhi panggilan dari tim sus penyidik Bareskrim Polri untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terkait dengan pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat, di mana agendanya hari ini merupakan pemeriksaan konfrontasi, maksud saya, yang merupakan penyocokan atau penyesuaian keterangan dari para tersangka dan juga saksi yang sudah dituangkan juga dalam berita acara perkara sebelumnya, sehingga nantinya ketika ada ketidaksesuaian ini bisa dicocokkan dan bisa disesuaikan begitu antara keterangan tersangka, saksi, dan juga 3 tersangka lainnya, di mana untuk hari ini disebutkan oleh kuasa hukum Putri Chandrawati bahwa kondisi kliennya ini sudah sehat atau bisa mengikuti proses pemeriksaan secara menyeluruh. Karena kita tahu sendiri dalam beberapa waktu terakhir, khususnya pasca ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana ini, kondisi dari Putri Chandrawati ini menjadi sorotan publik karena disebutkan sedang dalam kondisi tidak sehat, sehingga ketika pemeriksaan pertama pada Jumat lalu ia tidak bisa menyelesaikan pemeriksaan secara total dan harus melanjutkan pemeriksaan konfrontasi pada hari ini. Dan untuk pernyataan lebih lengkapnya berikut saya hadirkan pernyataan dari kuasa hukum Putri Chandrawati, Arman Hanis. Udah di dalam. Iya, saya masuk. Berapa Pak? Saya belum tahu, saya telat ini. Ini udah jam berapa nih? Artinya Ibu sudah menjalani pemeriksaan dalam atau belum? Masih Belum. Harus nanti Bapak dulu. Iya. Ya, terima kasih ya. Setelah pemeriksaan ya. Siap. Yang juga menjadi sorotan publik bahwa kehadiran dari Putri Chandrawati setiap kali melakukan pemeriksaan di Bareskrim Polri ini lolos dari sorotan media. Bahkan untuk pagi ini disebutkan 1 jam yang lalu ini saja menurut kuasa hukumnya sudah menghadiri Bareskrim Polri sejak pagi tadi. Padahal awak media di sini sudah melakukan penjagaan atau pemeriksaan di 4 titik pintu masuk di Bareskrim Polri untuk melihat seperti apa kondisi terkini dari Putri Chandrawati. Tetapi sayangnya sampai siang ini kami belum bisa menemukan atau melihat sosok Putri Chandrawati untuk menghadiri pemeriksaan di hari ini, dan kita akan lihat seperti apa pernyataan lanjutan dari pihak kepolisian karena belum ada konfirmasi resmi dari tim sus Bareskrim Polri terkait dengan kondisi terkini dan jalannya proses pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati. Juno. Ya Pak, untuk saat ini bahwa penyidik akan mengkonfrontir keterangan dari tersangka lainnya. Lalu siapa saja tersangka lain yang akan turut dihadirkan dalam pemeriksaan Putri Chandrawati hari ini? Ya, keterangan terakhir yang diberikan oleh Dirtipidum Brigjen Andirian bahwa pemeriksaan hari ini akan menghadirkan 5 orang yang 4 diantaranya merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan berencana, yaitu ada Putri Chandrawati tentu saja, kemudian Bribka Riki Rizal dan juga Kuat Ma'ruf, sedangkan untuk satunya lagi yaitu Barada Richard Eliezer ini menjadi salah satu tersangka yang juga justice kolaborator tetapi tidak termasuk dalam kasus pembunuhan berencana. Dan satu lagi merupakan asisten rumah tangga dari Ferdi Sambo, yaitu Susi, yang dihadirkan langsung dan disebutkan bahwa pada waktu sebelum kejadian, yaitu tepatnya pada tanggal 4 sampai tanggal 7, ia juga berada di rumah Ferdi Sambo yang berada di Magelang, yang disebutkan bahwa kejadian penembakan terhadap Brigadir Yosua ini merupakan dampak dari kejadian yang terjadi di rumah Magelang. Artinya 5 orang yang dimintai keterangan dalam pemeriksaan hari ini merupakan 4 orang tersangka dan juga 1 saksi. Apa yang akan didalami oleh
penyidik. Kembali lagi ini merupakan konfrontir terkait dengan ketidaksesuaian keterangan dari para tersangka dan juga saksi yang dituangkan di dalam berita acara perkara dan juga rekonstruksi atau reka ulang yang sudah dilakukan pada tanggal 29 Agustus. Maksud saya tanggal 30 Agustus kemarin, sehingga pada hari ini akan diketahui bersama seperti apa kebenaran dari keterangan para tersangka dan juga saksi terkait dengan rencana pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Ya, pertanyaan terakhir untuk Anda. Apakah ada kemungkinan bahwa setelah pemeriksaan nanti Putri Chandrawati akan ditahan mengingat dia merupakan tersangka pembunuhan berencana? Lagi-lagi itu yang juga menjadi informasi yang ditunggukan publik. Apakah kemudian Putri Chandrawati ini akan dilakukan penahanan? Karena kembali lagi semua pemenuhan terhadap unsur-unsur pidana ini sudah dipenuhi dan bisa menjerat atau bisa menjadikan, atau maksud saya bisa menahan Putri Chandrawati begitu ya. Kalau dari peraturan Kapolri yang sudah menjadi pedoman dari para penyidik Bareskrim Polri. Tapi lagi-lagi ini yang menjadi atau yang membentuk opini publik bahwa Putri Chandrawati ini mendapatkan perlakuan istimewa sehingga dia tidak dilakukan penahanan sampai hari ini. Walaupun alasan yang digunakan pada sebelumnya merupakan alasan kesehatan. Tetapi kalau dilihat dari kronologinya, mulai dari kedatangan Putri Chandrawati ke Bareskrim Polri yang melalui pintu utama, tepatnya di lobi yang bukan merupakan pintu tersangka, ini saja sudah menunjukkan bagaimana adanya perlakuan istimewa yang diberikan kepada tersangka Putri Chandrawati. Baik, terima kasih rekan Alfania Rizky atas laporan lengkap Anda dari Bareskrim Polri.